Sampurasun wargi Jabar. Ada kabar baik dari Kabupaten Majalengka, tepatnya di ruas Jalan Talaga, Batas Majalengka, Sumedang. Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas ini sekarang sudah 100% selesai loh. Total panjang penanganan mencapai 8,3 km dengan nilai kontrak sebesar 12.695 juta rupiah. Bukan hanya memperbaiki jalan, proyek ini juga membuka lapangan kerja bagi 102 tenaga kerja yang ikut terlibat. Dan kabar baik lainnya, sekarang ruas jalan ini sudah semakin aman dan nyaman karena sudah dilengkapi dengan marka jalan baru. Nilai kontrak untuk pekerjaan marka ini sebesar 1.070 juta rupiah. Dengan adanya jalan yang lebih mulus dan jelas, semoga perjalanan masyarakat Majalengka dan sekitarnya jadi lebih lancar, aman, dan pastinya bikin konektivitas antar wilayah makin kuat. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak di Tasik gitu. Praksi kok kan? Masih ketua praksi? Perjalanan gubernur cuma itu. Oh iya, siap. Siap. Alhamdulillah. Oke, saya Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya. Bu, gitu dia. Kayak bisa gitu. Ayo kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Gubernur KDM, yang saya hormati Wakil Pimpinan DPRD, Pak Iwan, Pak Iswara, Pak Ono, yang saya hormati rekan-rekan ketua-ketua fraksi, yang saya hormati rekan-rekan ketua AKD di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Sekda, dan kawan-kawan. Punten tidak bisa dibilang satu-satu. Alhamdulillah pada siang hari ini atas kesepakatan kami kemarin ini dengan Pak Gubernur bahwa siang ini kita akan mengadakan rapat koordinasi antara Gubernur dengan kita pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membahas situasi dan kondisi di Jawa Barat pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, seperti Bapak Ibu ketahui, tingkat situasi keamanan khususnya di gedung DPRD memang kemarin sangat mencekam gitu ya. Saya bersama Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Sekda juga dan kawan-kawan berada di sana sampai larut malam bahkan hampir subuh. Seperti kita tahu Pak Gubernur berusaha meredam langsung itu, walaupun saya tidak setuju karena saya menyampaikan Pak Gubernur orang nomor 1 di Jawa Barat. Jadi jangan mengambil resiko karena dalam situasi malam dan chaos seperti itu ancamannya luar biasa dan nggak bisa diduga. Masih beruntung Pak Gubernur terluka di kepala, tetapi tidak terjadi hal yang lebih dari itu. Kita juga alhamdulillah Pak Gubernur ya. Karena diputuskan. Iya. Walaupun saya tahu Pak Gubernur punya keberanian dan nyali yang besar gitu ya. Tapi bagi saya pribadi pun Pak Gubernur, saya sangat mengkhawatirkan. Nah, kita kemarin juga di sini ada rapat koordinasi dengan Forkopimda dan informasi dari Kabinda di sini menyampaikan paparan eskalasi demonstran dan sebagainya memang lebih rumit daripada yang kita duga. Gitu. Jadi kami juga menyampaikan bahwa demonstran sekarang ini berbeda dengan
kegiatan-kegiatan mereka sebelum-sebelumnya gitu. Tidak ada koordinator dan sebagainya. Nanti Pak Gubernur mungkin bisa cerita lebih banyak. Tapi intinya tentu saja kita hari ini harus membuat sebuah langkah strategi untuk bagaimana kita bisa menenangkan masyarakat Jawa Barat secara umum gitu ya, dengan menarik persoalan-persoalan yang sangat mendasar gitu. Pak Gubernur kemarin sudah menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu asuransi BPJS Ketenagakerjaan antara lain untuk tukang ojek, kuli bangunan, buruh dan sebagainya. Nah ini tentu saja juga berita ini sangat menggembirakan karena kita tahu bahwa keadaan terutama ojol itu juga tidak menentu. Kalau mereka tabrakan, kecelakaan yang sangat sering terjadi itu tidak tahu bagaimana cara membiayai rumah sakit dan sebagainya. Jadi ini kita akan terus mendalami ini dan nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Gubernur dan mungkin saja nanti akan minta persetujuan dari kita terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil Pak Gubernur ya. Pada dasarnya tentunya kami dari DPRD siap mendukung, bekerja sama demi untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat Jawa Barat, sehingga dari Jawa Barat kita akan memulai meredam persoalan nasional yang sudah keadaannya sudah sangat luar biasa. Jadi saya kira itu yang pengantar di sini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman di pimpinan DPRD yang sudah hadir walaupun undangannya dadak-dadakan. Jadi saya kira kita punya semangat yang sama Pak Gub untuk memperbaiki keadaan ini. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Ketua DPRD, para Wakil Ketua hadir lengkap, Pak Ono, Pak Iwan, Pak Iswara, tinggal Pak Kiai ya. Kemudian para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi, saya mengucapkan terima kasih atas berbagai saran dan dukungannya sampai situasi yang sudah mulai landai. Jawa Barat relatif kondusif dan gedung DPRD aman. Karena itu yang paling utama. Kita paham bahwa eskalasi yang terjadi saat ini itu bukan hal yang diperbuat oleh kita sebenarnya, tetapi namanya masyarakat dan sistemnya dibuat sistemik, pasti kebagian gitu ya, termasuk kebagian DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi sasaran pembakaran. Nah, kalau dari sisi melihat publik, kalau publik rasional kan sudah dengan Bapak juga sudah bikin kesepakatan tentang undang-undang perampasan kaset. Jadi yang demo tuh di jam 3 malam sama saya ngotot. Pokoknya Pak Gubernur kalau tidak menyetujui undang-undang perampasan kaset, pokoknya saya akan bermusuhan dengan Pak Gubernur. Baik, saya bilang sekarang kaset sudah tidak dipakai lagi. Ya namanya juga warga. Nah kemudian dia yang problem hari ini bahwa demonstrasinya tidak ada penanggung jawab, tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi memang antara yang berorasi kemudian orang yang datang berbeda. Nah kita paham hari ini tuh seperti ada spesialisasi. Jadi ketika kumpul nanti datang anak-anak STM gitu, SMA ya, usia remaja ya, lempar gitu kan. Nanti kalau ketangkep nanti datang koordinatornya, keluarin, kalau nggak bikin ribut lagi gitu, nanti mundur lagi ya. Situasinya memang seperti itu, tetapi bisa terlewati. Dan sebenarnya yang paling berat bagi saya itu kalau gedung DPRD itu kan sudah jelas aparatnya lengkap. Yang kemarin yang paling berat itu sebenarnya gedung Telkom yang kantor pos, karena nggak ada aparatnya yang sudah terbakar. Tapi alhamdulillah saya ke situ diajakin ngobrol, diajakin bicara, akhirnya mereka sendiri yang memadamkan apinya. Dan ujungnya adalah seluruh masyarakat ini adalah masyarakat awam, tidak mengerti apa-apa. Pokoknya ya demo aing mah, pokoknya milu aing mah ambek. KDPR perumahannya 50 juta segitu. Eta terus tidak mengesahkan undang-undang perampasan kasetnya. Jadi itu, tetapi seluruh rangkaian itu kan harus kita respon dengan sikap kita yang menunjukkan sikap bahwa kita
memahami apa yang menjadi derita mereka, bukan balik menantang. Untuk itu kita sudah, pemerintah provinsi, di antara kebijakan yang akan diberikan pada warga saat ini adalah kebijakan perlindungan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal, ojek online, buruh tani, tukang gali, kemudian pedagang asongan semua. Dan itu nanti saya akan berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota untuk ditanggung bersama, dibagi dua. Dan kalau misalnya ada perusahaan UMKM, di situ ada toko, ada warung, mempekerjakan pegawainya, yuk bagi dua yuk, gitu loh. Jadi kalau 201.000 bagi dua, setengah-setengah, belanjanya juga kan cuma setahun sekali, bukan? Jadi ini kalau diberlakukan, ini sudah menjadi mata rantai bahwa kita merespon apa yang menjadi kegelisahan mereka. Walaupun sebenarnya tidak ada nuntut apapun sama DPRD provinsi, enggak. Tetapi kan orang mau pokoknya DPR, misalnya, iya orang menantu jangan 50 juta teh. Gitu. Jadi tapi ya, tetapi kita harus sampaikan itu. Dan kalau kita mau kabur kemana kan Pak ya? Bapak kabur ke luar negeri bahasa Inggris nggak bisa. Nah, jadi intinya bahwa kita bertemu untuk membangun sikap bahwa kita respon terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Kalau sebenarnya kan tuntutannya semuanya ke Jakarta dan Presiden sudah merespon, ya kita juga merespon dengan insya Allah saya memberikan izin karena kita sudah menyisir lagi alokasi pembelajaran di pemerintah, sudah geser-geser, barusan juga di lingkungan saya sudah dapat sekitar 5, nanti digabungin yang lain insya Allah lah, minimal sudah ada sekitar 1-3 juta yang akan mulai terdaftar sebagai peserta asuransi. Nah ini bagian dari upaya kita bahwa kita serius, concern melindungi masyarakat, berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan mudah-mudahan sih dari pertemuan ini nanti ada rapat teknis juga. Siapa tahu kan di Sekretariat Dewan ada yang bulan September, Oktober, November, Desember tidak terserap. Nah yang tidak terserap itu digeserin saja begitu. Yang kira-kira tidak tersekretariat Dewan, misalnya biaya pemeliharaan nggak cukup, udah kebanyakan atau ini ya bisa digabungin, dan itu bagian dari kita merespon publik. Dan saya meyakini sih mulai malam ini semuanya akan berjalan normal kembali, paling perbaikan saja. Dan saya sampaikan yang pedagang yang dibakar di samping gedung DPR itu ternyata kan tinggalnya di atas bantaran sungai itu, dan itu sudah saya berikan uang, kemudian nanti saya siapkan rumah pengganti dan tempat jualan baru. Nah sedangkan untuk toko yang di depan saya sudah berkomitmen, dicatat pegawainya digaji dulu sampai tokonya buka kembali, rumah makannya diperbaiki. Dan tinggal satu bank saja. Kalau saya bank kan nggak bisa ganti duitnya Pak. Bank ada asuransi Pak. Jadi motor-motor sudah kita ganti, termasuk motor yang di Dewan nanti kita ganti Pak. Kita ganti. Punya Teddy ya, pegawai. Bukan punya anggota saya Pak. Oh, anggota, apakah anggota Dewan mau diganti motornya? Ganti Pak. Masih suruh ganti Pak. Nanti kita ganti lah. Yang penting Ganti situasinya sekarang sudah semakin baik karena kan informasinya kan hari ini akan besar-besaran, ternyata kan sudah semakin landai, semakin turun karena suasana krusialnya itu terjadi pada hari pertama. Dan kita sampaikan juga dong, terima kasih satu-satunya ketua DPRD yang menemui demonstran ada ketua DPRD Jawa Barat. Luar biasa. Ketua DPRD Indonesia. Oh kenapa DPRD? Oh iya lupa ya. Beliau itu adalah ketua asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia. Bapak satu-satunya Pak. Gitu. Jadi kalau saya disebut Raja Sunda, Bapak Raja Parlemen Pak. Raja Jawa, Raja Sunda, Raja Parlemen Pak. Siap. Baik, selanjutnya Pak Ketua silakan memoderatori lah, ya kan? Ini kan Pak Sekwan, kira-kira berapa yang bisa dialokasikan yang untuk ya. itu aja, langsung aja lah supaya yang kira-kira menjadi silpa daripada jadi silpa kan lebih baik sudah ini kan. Apa kunjungan ke luar provinsi itu di stop dulu kan gitu apa gitu kan gitu. Ya kalau luar negeri juga ada kan gitu ya. Jadi anggarannya itu bisa dialokasikan untuk sama-sama untuk kegiatan yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Pak Sewan kira-kira ada angka berapa? 1 miliar dari studi bandingnya di stop dulu ya. Anggaran studi bandingnya ditunda
Iya. Kemudian digeser 1 miliar. Iya. Yang dari pemilihan rutin kantor dewan segala macam, kira-kira ada yang tidak terserap nggak? Semua dihitung Pak sekarang. Ya, Iya. nanti hitung dengan Bappedas. Iya. Tapi pertama 1 miliar ada pasti. 1 miliar itu dibanding Ya, digeser. ya, di stop malah. Iya, tuh berarti anak SMA. Karena anak SMA juga nggak boleh studi banding. Studi banding keluar provinsi ya gitu. Yang lain mana di kota? Nah gitu aja supaya langsung aja lah to the point-nya daripada kuputaran Pak. Ya, nanti secara teknis bicarakan aja Sekwan dengan Sekda dan Kepala Sosial. Ya. Yang penting kan DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan respon dan akomodatif terhadap keinginan publik. Mantap. Baik ya, teman-teman semua, hari ini kita sudah bertemu dengan seluruh pimpinan DPRD, para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, Bangar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan perlindungan jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenagakerjaan. Di situ ada ojol, ada tukuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani, nelayan, semua pembantu rumah tangga. Dan kami berkoordinasi, kita bersepakat sama-sama melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada realokasi yang diambil dari anggaran provinsi, kan kami sudah menemukan tadi. Dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat untuk melakukan realokasi. Di antaranya Pak Ketua, yang direalokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek atau ada anggaran-anggaran silpa Pak, nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa respon yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk tindakan nyata keberpihakan. Kalau keberpihakan pemerintah provinsi tentunya adalah keberpihakan program. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, kaya miskin kalau memang tidak mampu berobat di rumah sakit kita hari ini kita layani dan sudah berlangsung lama, dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi, karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar, semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Gitu. Pak, untuk gaji dan tunjangan dewan sebenarnya kondisinya seperti apa Pak? Ada kenaikan nggak atau tetap aja atau gimana Pak? Sama sekali nggak ada kenaikan. Pak, yang salah satu jadi atau mau ditanya itu Pak? Ya silakan. Yang salah satu jadi sorotan ini kan terkait transparansi anggaran DPR RI sebetulnya. Kemarin salah satunya adalah laporan reses ini tidak bisa ditemukan di websitenya DPR RI. Kalau di DPRD Jabar sendiri untuk itu seperti apa sih Pak? Ya, sepengetahuan saya, kita kan selalu setelah reses itu kan membuat laporannya, dan itu dipertanggungjawabkan melalui rapat paripurna. Jadi dokumentasi itu seharusnya sih sudah dibuka ke publik. Ya, DPRD di Jawa Barat barangkali ke depan kan, dan sekarang berjalan juga akan melakukan bahwa setiap proses itu ketemu dengan siapa, berapa orang, apa isunya, kan sekarang udah ada media sosial. Ya, silakan. Pengelolaan dana reses untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota itu berbeda dengan DPR RI. Jadi ada istilah ad cost dan itu dikelola oleh Sekwan. Jadi DPRD provinsi hanya penerima manfaat. Kita hadir, acaranya sudah disiapkan, kursi, tenda, ruangan, snack, konsumsi, semuanya sudah disiapkan oleh Sekwan. Jadi kita hanya hadir, menyampaikan materi, ya menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi ad cost tidak dikelola oleh kami sebagai anggota.
Ya, jadi intinya bahwa kalau di DPRD provinsi dan kabupaten kota itu, DPRD itu tinggal duduk. Seluruh kegiatannya sudah dipersiapkan oleh sekretariat dewan. Sehingga yang mempertanggungjawabkan keuangannya adalah sekretariat dewan, bukan anggota DPRD provinsi. Itu perbedaannya. Jadi beda antara DPR RI dengan DPRD provinsi. Kedudukan DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota itu adalah kedudukannya adalah setara, kedudukan sebagai pemerintahan. Maka seluruh belanja-belanja yang dikeluarkannya diatur juga dalam peraturan gubernur. Itu perbedaannya. Jadi tidak bisa membuat anggaran sendiri. Terkait laporan reses itu ada semua di silakan bisa dilihat. Jadi semua anggota membuat laporan setelah reses itu, satu laporan pribadi kepada institusi DPRD, kemudian secara kelembagaan dalam paripurna disampaikan hasil reses rutin. Dan ini yang saya perjuangkan sebagai gubernur ya, yang saya perjuangkan sebagai gubernur terhadap para anggota DPRD itu kan berbeda. Satu, DPRD tidak ada kunjungan luar negeri sampai hari ini. Yang kedua, kalaupun kunjungan kerja keluar provinsi honornya berapa? 400.000. Jadi kalau kunjungan kerja keluar provinsi, kunjungan ke Jawa Timur itu dapatnya 400.000. Kunjungan kerja di dalam provinsi berapa? Sama 400.000. Jadi kecil, sehingga gitu kan. Saya mengusulkan walaupun kecil tetap mengeluarkan kos yang tinggi. Karena apa? Ada pegawai pendamping, ada bayar tiket pesawat, ada sewa hotel. Jadi sebenarnya yang diterima oleh anggota DPR-nya jauh lebih kecil dibanding kos yang dikeluarkan sewa pesawat, tiket hotel, ongkos pendampingnya bisa jadi banyak. Itu yang saya usulkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan agar anggota DPRD itu tunjangannya diberikan berdasarkan kehadiran pembahasan rapat-rapat, sehingga sifatnya produksi, tidak seperti sekarang produknya tidak ada, keluar uangnya banyak. Tapi sampai hari ini memang belum dikabulkan, gitu ya Pak ya? Belum pernah dikabulkan karena pemahamannya bahwa DPRD itu adalah setara dengan pemerintahan, jadi setara dengan kepala dinas dan yang lainnya. Itu problemnya. Oke, Pak, untuk hari ini kan masih ada info akan ada aksi ya, dan dari kemarin ini kan salah satu tuntutan dari masyarakat adalah ingin bertemu langsung dengan wakil mereka. Kalau di Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, apakah kemudian hari ini masyarakat yang akan melakukan aksi ini ada kemungkinan untuk bertemu dengan para dewan? Ya Pak Ketua. Ya, sampai hari ini belum mendapatkan info itu ya. Tetapi kami dari DPRD selalu membuka ruang untuk berdiskusi. Intinya itu saja. Kemarin juga waktu saya menemui para demonstran bersama Pak Sekda, itu ada banyak hal yang disampaikan dan kita semua catat dan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Seperti misalnya tuntutan untuk meminta reformasi Polri, kemudian pengesahan undang-undang perampasan aset. Bukan perampasan kaset ya? Bukan perampasan kaset, tapi perampasan aset gitu ya. Dan lainnya itu semua kita catat. Saya tanda tangan dengan Pak Sekda ya, dan itu juga pasti nanti akan kita sampaikan secepatnya ke pemerintah pusat. Dan kami DPRD selalu membuka ruang untuk itu. Kami kan wakil rakyat. Jadi tidak boleh ada hambatan ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya. Atau bila perlu ya, nanti saya sampaikan, ini saran juga buat Pak Ketua DPRD, bisa saja hari ini DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan maklumat kepada pemerintah pusat, mengakomodir seluruh usulan masyarakat, kemudian ditandatangani oleh para ketua fraksi, para ketua komisi, bila perlu nanti dengan para ketua, para anggota DPRD-nya. Itu bentuk komitmen bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung gerakan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan catatan saya menyepakati ada dialog, sepakat harus dilakukan dan saya pun terus berdialog, tetapi dialognya kalau di luar dalam gedung tidak bisa ribuan orang masuk dalam gedung untuk berdialog. Nah, kan harus dibatasi siapa yang berdialog. Nah, yang kemarin itu kan 1.000 orang mau masuk, 2.000 orang mau masuk ya kan, tidak semuanya pengen berdialog. Justru nanti malah bisa menjadi ada korban jiwa ketika ada di dalam gedung terjadi pembakaran, orang yang di dalam terbakar. Nauzubillah, jangan terjadi peristiwa yang terjadi di Makassar. Ada berapa yang meninggal? Ada 3 orang. Kita nggak boleh ada korban jiwa. Cukup? Oke, terima kasih. Nuhun ya. Iya. Mau izin foto Pak? Boleh.